got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode. Salah satu dari bagian laporan keuangan ini menyajikan informasi terkait sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan atau dalam hal ini kekayaan perusahaan, kewajiban pada kreditor, dan modal pemilik. Dalam hal ini, neraca dapat dimanfaatkan untuk menganalisis likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Selain kegunaan neraca bagi pengguna laporan keuangan, terdapat beberapa kelemahan juga yang dimiliki oleh neraca. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, hampir seluruh aktiva dan kewajiban dicatat sebesar biaya historisnya. Akibat informasi yang diungkapkan pada neraca memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, sementara penggunaan prinsip nilai wajar yang dianggap lebih relevan tidak dilaporkan. Yang kedua, dalam menentukan sebagai pos yang dilaporkan di dalam neraca menggunakan pertimbangan dan estimasi. Dan yang terakhir, dalam melaporkan sebuah laporan posisi keuangan, seringkali banyak pos-pos yang merupakan nilai finansial atau material bagi perusahaan, namun diabaikan karena tidak dicatat secara objektif. Elemen laporan posisi keuangan atau neraca. Ada 3 kelompok pos yang umum dalam laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, aktiva ini menceritakan hasil perolehan dari transaksi yang terjadi di masa lalu maupun sekarang, atau manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa mendatang. Kedua, kewajiban, itu pengorbanan manfaat ekonomi, di mana aktiva telah lalu, masa kini maupun masa depan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan. Sedangkan ekuitas bercerita tentang modal, di mana mendasari kegiatan operasional perusahaan sebagai basis pendanaan kegiatan, maka masa depan akan mengalami kenaikan atau penurunan yang disebabkan oleh penggunaan dan alokasi dari aktiva dan kewajiban. Aktiva, klasifikasi dari aktiva adalah sebagai berikut. Aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar ini meliputi beberapa pos seperti investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini disajikan dalam neraca tepat di bawah aktiva lancar. Investasi jangka panjang biasanya dipegang saham bertahun-tahun. Investasi jangka panjang terdiri dari 4 jenis investasi, yaitu investasi dalam sekuritas, investasi dalam aktivitas tetap berwujud, investasi yang disisihkan dalam dana khusus, dan investasi dalam anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi. Nah, properti, pabrik, dan peralatan adalah jenis di mana aktiva yang berumur panjang dan bersifat tahan lama yang digunakan dalam aktiva operasional perusahaan. Kemudian aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud tidak termasuk ke dalam instrumen laporan keuangan karena tidak memiliki substansial fisik. Aktiva tak berwujud meliputi paten, hak cipta, franchise, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan kepercayaan pelanggan. Aktiva tak berwujud dapat menjadi sumber daya ekonomi yang paling signifikan, namun banyak perusahaan yang mengabaikannya karena objektivitasnya yang sulit untuk diidentifikasi. Selanjutnya, aktiva lainnya. Adapun pos-pos yang meliputi aktiva lainnya yaitu aktiva lancar, persediaan, piutang, biaya dibayar di muka, dan investasi jangka pendek. Selanjutnya, kas. Umumnya kas terdiri atas uang tunai dan giro. Kas atau dalam bentuk mata uang lainnya adalah seluruh aktiva yang liquid dan dapat direduksi, atau alat pertukaran yang dapat diterima bank untuk disimpan. Selanjutnya, modal.
Modal atau ekuitas pemilik adalah salah satu kelompok yang diungkapkan di dalam neraca sejumlah nilai par yang diotorisasi, diterbitkan, dan beredar. Pos-pos yang terdapat dalam kelompok modal yaitu modal saham, saham premium, laba ditahan, akumulasi pendapatan komprehensif lainnya, saham treasury, bunga tak terkendali. Selanjutnya, kewajiban. Pos-pos kewajiban dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban diperkirakan tidak akan dilikuidasi dalam siklus operasi yang normal, melainkan akan dibayar pada tanggal tertentu pada periode yang biasanya lebih dari 1 tahun akumulasi. Kedua, kewajiban jangka pendek ialah kewajiban yang diperkirakan akan dilikuidasi melalui penggunaan aktiva lancar atau adanya kewajiban jangka pendek. Umumnya, kewajiban jangka pendek diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Sadarkah aku yang berjalan